Memang sebenarnya sektor konstruksi sejak tahun lalu di 2019 sudah mulai ada perlambatan dari sisi order book. Kalau tahun Mhm. lalu memang kan, isunya, apa namanya, terkait, perlambatan dari pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, eee eee, karena bersamaan dengan, pemilu. Kemudian kalau tahun ini tentunya dengan berbagai macam PSBB di seluruh Indonesia, dan lemahnya berbagai macam sektor Mhm. yang di sisi sektor infrastruktur maupun properti akan mendorong, order book di tahun ini kelihatannya Mhm. juga turun dibandingkan tahun lalu. Sehingga estimasi, kasar untuk preliminary, diperkirakan order book bisa turun hingga lebih dari 10% di tahun ini. Dan tentunya itu Mmm. akan langsung berdampak ke apa, net profit emiten-emiten konstruksi, Mhm. di mana order book dari sektor konstruksinya atau bisnis konstruksinya masih merupakan penyumbang revenue dan profit yang terbesar. Sehingga untuk beberapa emiten diperkirakan bisa saja membukukan net loss, untuk tahun ini. Mmm. Baik, hingga tahun ini berarti kinerjanya hingga kuartal 4 pun akan semakin memburuk, begitu Mas Faras? Saya pikir begitu, karena Mhm. revenue dan net Baik. net profit. Karena sebagian besar dari, sektor konstruksi ini pun, sebenarnya mereka sudah bukan pure play untuk construction bisnis lagi, tapi sebagian sudah merambah ke developer. Developer ini tidak hanya di sektor properti, tapi juga di sektor infrastruktur, seperti contohnya Waskita Karya yang sangat berat ke pengembangan, Mhm. jalan tol. Baik, di antara beberapa emiten konstruksi yang kemudian tertekan akibat pandemi virus COVID-19 ini, yang paling tertekan menurut analisa Anda emiten konstruksi yang mana Mas Faras? Saya pikir yang paling berat adalah memang emiten-emiten konstruksi yang memiliki leverage yang cukup tinggi. Nah, di Mmm. sini memang yang paling, tinggi sebenarnya dari sisi net gearing adalah Waskita Karya, di mana net gearing-nya itu mencapai sekitar 2 kali, sementara untuk, emiten-emiten lain seperti Wika masih di bawah 1 Mhm. kali, sekitar 0,3 kali, kemudian Mhm. PT PP sekitar 0,4 kali, Adikarya juga agak tinggi Mhm. sekitar 1,3 kali. Namin Mhm. namun kalau dari sisi tadi, dari sisi leverage, kemudian model Mhm. bisnis Waskita yang, Mhm. banyak dia kebutuhan untuk develop toll road, kemudian di-recycle untuk dijual, itu ada lag Mhm. tentunya dari dia Mhm. disburse capex-nya, dari dia Mhm. mengambil tambahan financing dari sisi hutangnya, sampai dia berhasil menjual atau mendivest, toll road tersebut. Nah, di situ Mhm. sebenarnya, dari sisi net profit-nya tentunya akan sangat terbebani, terutama juga terkait dari, turunnya revenue, sementara dari Mhm. interest cost-nya tetap dalam tren naik untuk 3 tahun ke depan.